Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar Korek Harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Saya. Baik teman-temanku dimanapun teman-teman berada, semoga saat ini teman-teman semua dalam keadaan berbahagia, masya Allah bahagia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan, meluaskan rezeki yang berlimpah, buas, ya kan? Memberikan keberkahan di dunia wal akhirat untuk kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mohon maaf lama sekali saya tidak membuat konten video dikarenakan ya namanya manusia lagi ada bikin konten lagi malas seperti keimanan ya Yazid wayang di saat dia sedang tinggi itu ya kan. Jadi sebuah pekerjaan itu akan mudah apabila tidak kita lakukan sama sekali. Oke teman-teman, mari kita mohon maaf membahas tentang masalah di upgrade kirian ya teman-teman, bagian PT atau perkuliahan ya. Jadi banyak sekali sekarang itu puli-puli racing yang sudah jadi, yang tinggal pasang ya teman-teman, itu sangat banyak sekali. Ya, dan itu bagaimana gitu kan, ada yang menanyakan apa kalau pakai ini gimana, pakai itu gimana. Sebenarnya semuanya itu dikembalikan kepada kebutuhan kita. Seandainya kita tidak lapar, ngapain kita makan, itu namanya nyemil ya kan, cuman pengen. Jadi seperti itu. Yang derajatnya 13,5 13,8 derajat standar 14 itu dikembalikan ke kebutuhan kita. Untung ruginya di semua apapun yang kita rubah itu pasti ada ya teman-teman. Ini saya banyak sekali lihat teman-teman. Jadi ada banyak hal ya dari perubahan atau dari pengupgradean di kirian tersebut ya, atau di bagian CVT ya teman-teman. Banyak sekali perihalnya, banyak sekali hal-halnya, menjadinya seperti apa nanti di motor tersebut, keuntungannya dan kerugiannya ya teman-teman. Enggak, untuk sudutnya kita mohon maaf, saya menjelaskan apa yang saya apal aja ya, dan pengalaman saya pribadi gitu kan. Insya Allah teman-teman semua, teman-teman mekanik, teman-teman si kuku hitam, asik si kuku hitam, sudah mempunyai pengalamannya masing-masing gitu ya teman-teman. Dan ini suara konsumen ya teman-teman, suara konsumen. Jadi saya riset terus apa yang disampaikan oleh si konsumen tersebut, terjadinya atau kejadiannya atau keuntungannya seperti apa gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai dari sudut sini dulu ya teman-teman ya. Dari sudut derajatnya, dari sudutnya yang dirubah, yang mana standarnya itu ada yang 14,2, ada yang 14,5 kurang gitu ya. Ya beda-beda gitu dari sudut tersebut. Dan sudut tersebut itu dirubah untuk apa? Jadi seperti ini teman-teman. Di saat posisinya di posisi tersebut sudutnya masih di 14, contoh ini sudah 13,5 dan sudut tersebut standarnya 14 derajat ya. Jadi dia lebih begini, 14 derajat nih, lebih begini ya. Nah lebih begini sehingga si panbel itu sudah mulai naik ke atas, lebih begini gitu. Nah ini contoh, ini 14, ini 13,5. Jadi 13,5 itu lebih datar ya, lebih ke posisi mendekati datar, lebih ke bawah dan menjauh gitu ya. Ini kita samakan dulu di pola pikir kita masing-masing, kita samakan dulu. Apabila dia naik ke sini, dia derajatnya itu semakin besar. Kalau turun semakin lurus, turun itu semakin kecil, dia semakin lurus gitu ya teman-teman. Oke, derajatnya kita pakai 13,5, jadi lebih kecil angka derajat dari standar, yang mana si panbel itu akan lama naik. Makanya kalau derajatnya itu dia semakin kecil 13,5, ada yang 13,8, itu di bawahnya dipastikan motor itu akan lebih gerung dari standar. Terus si pemilik itu macam-macam ya, ada yang pengen rasanya seperti motor standar tapi dia lebih cepat, ada itu.
Terus ada yang pengen gerung, itu juga banyak gitu. Pengen gerung bawahnya atau bagaimana. Kalau kata anak muda sekarang pengen agak ember suara knalpotnya, emang lari knalpot ya, memang seperti itu. Karena di saat dia gerung turun gas dia akan ber gitu, kalau knalpotnya bukan ber. Jadi seperti itu teman-teman, kita pikirkan di gear dulu sama rantai ya. Nah ini contoh gear depan dia kecil, ini gear belakang besar gitu ya. Jadi kalau gear depannya semakin kecil, belakangnya semakin besar, maka tenaga bawah itu dia akan lebih cepat dibandingkan standarnya. Tetapi untuk tenaga di top speed dia akan berkurang, itu pasti gitu, karena jumlah pembagian si gear belakang dan gear depan itu hasilnya teman-teman pasti tahu ya kan. Hasilnya dia semakin banyak kalau gear depannya semakin kecil kita bagi, kalau semakin besar gear depan hasilnya semakin kecil, sehingga tenaga atas yang lebih bagus. Jadi di setiap perubahan itu pasti ada plus minusnya ya. Kalau kita rubah sudutnya semakin kecil derajatnya, maka tenaga bawah itu akan lebih cepat, tetapi di atasnya dia agak berkurang. Terus caranya seperti apa? Banyak lagi. Kita bisa penggantian di per CPT belakang yang besar, bisa di per kampas ganda, bisa juga di roller. Nah terus untuk di jalur rollernya ya, ini yang belum saya bungkus ya. Untuk di jalur roller, di saat derajat sudah dirubah, oke, kita gunakan dulu roller standar ya, jangan roller yang lebih enteng. Kita rubah derajat semakin kecil dia semakin gerung, otomatis tenaga bawah semakin cepat karena penbel dia itu akan turun di bawah, lama untuk naik gitu. Logikanya dia itu tidak mudah mendorong gitu. Jadi karena dia kan akan terdorong naik ke sini set, maka si penbel itu akan semakin naik gitu. Cara kerja seperti itu. Nah apabila dia renggang, si penbel itu di bawah, sama dengan gear itu depan itu kecil gitu ya teman-teman. Nah terus apabila sudah dirubah dengan roller standar, tenaga bawah berubah, pasti berubah lebih cepat gitu. Terus ada yang ditambah ring di tengahnya, di bosnya itu juga sama, dia akan semakin cepat bawahnya, tetapi di tenaga atas dia akan berkurang. Nah kalau menggunakan roller standar yang lebih berat atau lebih berat dari biasanya nih teman-teman, kita pakai yang standar dulu ya, pakai roller yang standar, terus derajatnya dirubah, dia otomatis bawahnya semakin cepat, di atasnya agak berkurang. Terus caranya bagaimana? Yang tadi pernya bisa diberatin atau jalur sininya ya, jalur rollernya di sini dia ada tahanan biasanya nih, yang ini yang sebelum dikrok ya. Nah roller itu akan nyangkut di sini ya teman-teman ya, dia nyangkut di daerah sini, tidak langsung naik ke atas itu. Jadi bisa dirubah, ditaikan jalurnya. Nah ini jalur krok jalur rumah rollernya ya di sini ya, ditaikan jadi sehingga si roller itu akan terus naik ke atas. Terus nyambungnya kemana? Ke sini ya teman-teman ya. Bila rollernya dia di bawah, masih agak di bawah, dia agak ke sini. Kalau semakin atas dia semakin dorong gitu. Nah di sini ada jamnya, jadi dia kerjanya dorong gitu ya. Nah gini ya, ini cara kerjanya biar kita lihat dengan mata kepala telanjang, kepala terbuka langsung ya, gitu. Nah jadi seperti itu. Terus bagian di bawah sini pun bisa menambahkan tenaga bawah, gitu ya teman-teman. Gitu. Untuk bagian rollernya itu, yang bagian dinding sini, kita turunin ke bawah bisa, dan itu pun bisa menambah akselerasi atau tenaga bawah ya, seperti itu. Jadi dikembalikan lagi ke kebutuhannya masing-masing gitu ya teman-teman. Derajatnya mau pakai berapa, yang sudah ada itu di jualan online atau yang sudah banyak di pasaran 13.5, 13.8 itu rata-rata banyak. Dan saya sendiri menggunakan rata-rata seperti itu. Terus untuk yang pengen tidak terlalu gerung, teman-teman bisa pakai 14 derajat ya. Saya riset ini semuanya rata-rata 14 derajat semua, karena pengalaman saya, si owner itu sering menyampaikan, sering melukiskan dengan kata-kata dari hasilnya motor tersebut,
mereka lebih nyaman untuk pemakaian harian itu ada di 14 derajat, tidak terlalu gerung, di atasnya dapat, di bawahnya juga tidak terlalu loyo gitu. Jadi mungkin persamaannya gini, roller standar itu 14, kita pakai 12 otomatis lebih cepat, tetapi di atasnya berkurang. Nah, apabila kita rubah derajatnya dari standarnya menjadi 14, terus ininya dikrok, jadi tenaga atas terkait itu bisa lebih naik dari standar, dan tenaga bawah pun bisa lebih cepat dari standar, meskipun di bagian belakang itu kampas ganda atau over segala macam itu masih tetap standarnya. Jadi seperti itu, dikembalikan lagi ke kebutuhannya masing-masing. Ya, buat teman-teman yang mau upgrade kirian silahkan, yang mau order ke saya pun silahkan, saya tidak melarang gitu kan. Di online juga lebih mudah, kalau di saya pakai 14 derajat karena untuk pemakaian harga. Untuk teman-teman yang mau ngerubah biar tenaganya tidak terlalu keruh, biar motor itu tidak terlalu gerung tapi tenaganya lebih respon dari standar, saya sarankan pakai 14 derajat ya tersebut. Itu untuk merubah dari rumah roller NMAX untuk Vario, PCX, terus ya. Nah, di Silo juga bisa ya. Yang waktu sempat bertanya pengen pakai Silo dari NMAX juga bisa. Kalau untuk lebih cepat lagi menggunakan KZR ya, KZR juga bisa gitu kan, KZR. Nah itu bisa lebih cepat lagi tenaga bawahnya ya untuk menggunakan KZR, dan atasnya juga bisa lebih cepat. Itu lebih cepat dibandingkan menggunakan NMAX ya, karena harus mengecilkan diameter tersebut, terus beli roller, beli yang lebih banyak uang biayanya. Ini saya nanti eksperimenkan wajahnya atau Vario 160 ya, 60 saya pengen coba untuk di motor Genio, nanti seperti apa hasilnya saya akan videokan lagi. Dari standarnya tidak pakai jalan, cuman saya lihat di kondisi motor yang pakai standar di situ ada top speed ya, apakah dia naik atau turun ya. Kalau untuk tenaga bawah bisa diakalin dari yang lain, tetapi kalau untuk tenaga atas kita harus perhatikan dia akan naik atau tidak tenaga atas. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman. Apapun jenis pulihnya, apapun jenis derajatnya, yang penting motor teman-teman itu metik ya. Jadi seperti itu teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, baik mau pakai derajat berapapun gitu kan, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ingin cepat atau syaratnya, teman-teman boleh derajatnya diperkecil, tapi dengan catatan tenaganya itu kurang banyak lagi yang perlu teman-teman ganti komponen pendukungnya gitu kan. Jadi di dalam proses motor mesin itu tenaga bawah dibutuhkan dari mana, tenaga atas dibutuhkan dari mana. Seperti layaknya tangan, kedua tangan kita ini, kanan dan kiri otomatis dia selalu membantu dalam ya, itu yang satu megang piring, yang satu megang sendok, mulut mangap makan dah. Oke, baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kelakuan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi keberkahan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.